Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita ada di segmen Kreatif dan sudah bersama rekan Prisa Sombodato. Ini kalau ngomongin soal konsumsi dari BBM bersubsidi ataupun nggak yang bersubsidi gitu ya. Kalau lihat dari pola konsumsi masyarakat Indonesia ini kan akan terus meningkat begitu. Dan ini menunjukkan memang ketergantungan kita terhadap bahan bakar berbasis fosil. Oke, untuk itu perlu adanya efisiensi nih. Betul. Makanya kali ini kita akan mengulas efisiensi penggunaan BBM ala startup berbasis biodiktif dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Fitrawan Mufli Haskari, founder dan juga CEO dari Econela. Halo, selamat pagi. Halo, pagi Mas, pagi Mbak, salam kenal. Terima kasih Mas Fitra sudah bergabung bersama kami. Mungkin Anda bisa jelaskan sedikit mungkin analisis Anda mengenai konsumsi BBM di Indonesia sehingga memang memerlukan sebuah strategi untuk mengefisiensikan tingkat konsumsinya. Oke, baik Mas, Mbak. Jadi kalau dilihat untuk pola konsumsi BBM di masyarakat kita ya dari sudut pandang saya sebagai yang menjalankan startup berbasis bioenergi ini itu sebenarnya terus mengalami peningkatan. Bahkan bisa dikatakan bahwa saat ini masyarakat kita telah memiliki ketergantungan terhadap konsumsi BBM. Namun hal itu tidak didukung dari produksi BBM kita. Sehingga untuk pemenuhannya terpaksa nih pemerintah harus melakukan impor subsidi BBM. Atau dengan kata lain terjadinya keseimbangan yang buruk antara supply dan demand, di mana konsumsi BBM yang meningkat dan produksi BBM yang menurun. Akibatnya juga yang berimbas pada beberapa daerah yang mengalami kelangkaan BBM, termasuk daerah saya Mas. Bahkan secara pribadi ini saya pernah mengalaminya, antrian panjang atau sudah antri lama di pom bensin, tapi pada akhirnya tidak mendapatkan BBM karena persediaannya itu saat itu sudah habis, seperti itu. Oke, lantas bagaimana Anda ataupun aplikasi Anda ini bisa memberikan solusi terkait dengan efisiensi ini? Hal itu juga lah yang sebenarnya telah menginspirasi saya ya untuk mengembangkan dan menjalankan sebuah startup berbasis bioenergi ini untuk berkontribusi, memberikan alternatif solusi untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Salah satunya seperti dengan cara yang kami lakukan saat ini dengan menghasilkan produk bioaditif yang dapat mengefisiensikan penggunaan BBM sehingga dapat membantu mengatasi kelangkaan BBM karena dengan produk ini dapat mengurangi konsumsi BBM. Serta secara langsung juga dapat membantu memperpanjang ketersediaan bahan baku BBM yang diproyeksikan itu akan habis dalam kurun waktu sekitar 30 tahun lagi. Oke, nah ini cara kerjanya seperti apa Mas Fitra? Mungkin Anda bisa jelaskan dengan penambahan zat aditif ataupun penambahan zat tambahan ini gitu ya yang dimasukkan ke dalam BBM kurang lebih kayak gitulah ya sehingga ini berkontribusi terhadap penurunan serapan ataupun mungkin konsumsi dari BBM sendiri. Mungkin Anda bisa sampaikan sedikit. Untuk penggunaannya sebenarnya simpel sih. Kita menambahkan 3 tetes bioaditif ini pada 1 liter BBM di tangki mesin. Jadi dengan produk ini selain itu kita juga menerapkan sirkular ekonomi karena di sini kita memberikan nilai tambah pada bahan seperti reject dan limbah pertanian. Selain itu juga kita ada solusi lain, kita juga berperan untuk dekarbonisasi karena dengan menggunakan bioaditif ini bisa mereduksi emisi karbon seperti karbon dioksida, sulfur dioksida dan nitrogen monoksida dari hasil pembakaran mesin. Oh, menarik sekali ya. Ini berarti kalau saya sudah ngisi BBM di mobil saya ataupun motor saya, tinggal diteteskan 3 tetes tadi. Perbandingannya untuk berapa liter, sorry? 3 tetes untuk 1 liter BBM di tangki mesin. Oh, oke. Jadi tinggal dikalikan saja kalau gitu ya. Kalau 10 liter tinggal berarti diteteskan 30 lah ya. 30 kali ya. Oke, betul. ini zat aditifnya terbuat dari apa? Untuk zat aditifnya sendiri ini kita menggunakan bahan reject ya, sirkular ekonomi, karena di sini kita memanfaatkan bahan hasil pertanian reject dari serai wangi dan limbah pertanian daun cengkeh. Nah, itu kita proses menggunakan tahapan teknologi proses mulai dari kita destilasi, kemudian kita fraksinasi, kemudian homogenisasi lagi. Oke, Jadi lantas asapnya wangi dong, asap kendaraannya. Agak wangi gitu ya. benar agak wangi. Bisa jadi. Beneran? Iya, bisa. Oke. Karena memang selain pakai minyak sirih, kita ada bahan campuran lainnya kayak gitu. Oh, Ada formulasinya. tapi sebenarnya cuma berupa campurannya aja begitu ya. Nah, ada efek samping tidak, Mas? Untuk efek sampingnya apa ya? Mungkin ini sih pada lampu injeksinya itu akan nyala ya. Karena kan dari injektor mesin itu akan mengidentifikasi ada cairan nih atau zat baru yang masuk ke dalam BBM. Namun itu tentunya tidak akan mempengaruhi mesin ya, tidak kenapa-napa. Hanya saja kan biasanya kan orang-orang tuh khawatir nih, wah ini lampu injeksinya tiba-tiba nyala kayak gitu. Itu sebenarnya tidak mempengaruhi atau tidak kenapa-napa sebenarnya.
Oke, baik. Ini menarik. Oke, ini adalah bioaditif efisiensi BBM. Tadi sudah dijelaskan juga secara ringkas bahwa kalau kita melakukan pengisian BBM, misalnya kendaraan bermotor ataupun mobil, itu nantinya akan ditetesin, misalnya motor nih. Rata-rata berapa tetes yang dibutuhkan nih? Sekitar 3 tetes 3 tetes. untuk Nah, 1 liter ya. Oke. bagaimana Per liter, ya. bagaimana menghitung efisiensinya? Ada nggak takaran yang persis begitu ya bahwa ya ini memang lebih efisien, lebih murah, lebih hemat? Kalau itu ya kita sebenarnya sudah uji juga ya dari segi efisiensi, dari segi uji kinerja, bahkan emisi juga kita sudah uji. Nah kalau untuk kondisi optimumnya itu untuk penggunaannya itu memang hanya 3 tetes untuk 1 liter BBM. Bahkan kalau misalnya lebih, karena kan setiap jenis BBM itu karakteristiknya beda-beda ya. Jadi jadi bisa saja ketika kita mencampurkan ke jenis BBM lain, misalnya kan itu bisa saja lebih boros lagi, tidak hemat lah seperti itu. Oke. Sebagai perbandingannya, yang tidak menggunakan Econela dan juga yang sudah menggunakan Econela, bisa hemat berapa persen? Untuk efisiensinya sih bisa sampai 25% ya, bisa menghemat sampai 25%. Selain untuk efisiensi juga bisa untuk mengoptimalkan performa mesin, dan yang paling penting ini sebenarnya case-nya kita lebih ke kualitas BBM sih Mas Mbak. Jadi Jadi ada kadar, misalnya kan kadar kan BBM itu belum terlalu bersih, masih ada kadar airnya, masih ada partikelnya. Nah itu yang kita jaga nih, yang kita bisa separasi dari hal-hal tersebut sih. Oke, berarti selain hemat malah kualitas dari BBM tersebut lebih baik. Iya betul seperti itu. Oke, lantas saya ingin tahu ya Wiki, kalau ngomongin hemat, berapa harga dari zat tadi gitu? Econela. Kalau untuk harganya kita jual mulai dari 10.000, mulai dari 35.000 per 10 ml. Jadi untuk dari 10 ml itu bisa digunakan sampai 40 liter BBM dan konsentrasi 3 tetes untuk 1 liter BBM. Oke, baik. Ini untuk mesinnya tidak ada efek samping sama sekali ya, walaupun Anda tadi sudah jelaskan singkat, Mas Fitra. Ya kalau dari mesin sih sebenarnya tidak ya, karena yang itu tadi lebih ke injektornya aja akan nyala-nyala kayak gitu. Oke, lantas sejauh ini bagaimana animo dari penggunanya di Econela? Sebenarnya kalau untuk penggunanya kita saat ini lebih sasar ke penggunaan alat mesin pertanian ya, Alsintan begitu. Segmentasi kita banyak digunakan untuk penggunaan misalnya traktor, terus apalagi ya, terus mesin perontok padi. Karena itu kapal-kapal nelayan juga udah mulai masuk, karena memang kita buat produk ini sebenarnya kita ngembangkan produk ini sebenarnya untuk segmentasi ke sana ya. Karena untuk alat mesin pertanian atau kapal-kapal nelayan segala macam kayak gitu. Alat berat dan juga untuk pertanian begitu, alat-alat Tidak lebih ke pertanian. pertanian sebenarnya, kita fokuskan untuk ke sana dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk penggunaannya di kendaraan biasa ya, seperti sepeda motor dan juga mobil-mobil pribadi gitu. Sebenarnya itu gini ya Mas, saya jelaskan dulu. Kalau untuk setiap BBM kan karakteristiknya beda-beda ya kayak gitu. Jadi memang yang kita sudah uji ini baru ke BBM jenis solar. Sebenarnya juga pernah kita uji ke BBM premium, yaitu BBM premium itu kita memang masuknya ke jenis kendaraan, kendaraan segala macam kayak gitu. Namun kan BBM solar sudah dihapuskan ya. Jadi ya udah kita fokus ke BBM premium sudah dihapuskan, jadi kita fokus ke BBM solar aja karena yang sampai saat ini masih stabil lah, belum ada isu miring kayak gitu. Econela sudah profit atau sedang mengincar pendanaan, singkat saja? Sebenarnya kita mengincar pendanaan juga ya, karena lebih untuk mengembangkan pasar kita kan sejauh ini masih di Indonesia Timur dan lain sebagainya kayak gitu. Untuk fokus ke penyempurnaan produk juga ya kayak gitu. Baik, Mas Fitra, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Econela dan sukses juga untuk berbagai riset yang dilakukan. Nggak sabar untuk kemudian melihat penggunaan dari Econela sendiri digunakan di mobil-mobil biasa gitu ya, dengan penggunaan BBM, Pertalite ataupun mungkin Pertamax dan lain sebagainya. Thank you, sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Selamat pagi. Dan sebelum kami akhiri pemirsa, berikut kami tampilkan kembali update dari indeks harga saham gabungan, saham yang menjadi gainers dan juga losers. Berikut ini pasca kurang lebih 26 menit pembukaan perdagangan. Ya, IHSG bergerak menguat 0,22%, Jakarta Light Index Index menguat 0,62% dan juga LQ45 menguat 0,22%. Adaro naik 3,34% sebagai top gainers dengan posisi 3090. BDKR yang baru saja IPO menguat 25% ke 250. GoTo menguat 1,65% di 123 dan AKR Korporindo atau Akra naik 1,04% di 1460. Top losers pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi, ada MDKA, Arto, kemudian ada PTBA,
dan ada UNTR dengan pergerakan dan juga level terakhir dapat Anda saksikan di layar televisi. Sektor teknologi menguat 0,71%, infrastruktur menguat 0,7%, transportasi dan logistik tertekan 0,43%, melanjutkan pelemahan pada penutupan sore kemarin, dan industri turun 0,17%. Demikian update singkat seputar pembukaan perdagangan di sesi 1 pada hari Jumat ini. Ya, pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sambodato. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.